Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restalia Putri Ismatul Hikmah dengan NIM 23104013, jurusan Psikologi Islam semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data yaitu regresi sederhana dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah statistika. Oke, masuk ke regresi sederhana, yaitu yang pertama adalah identifikasi variabel atau menentukan variabel. Variabel yang saya gunakan yaitu X sebagai keterampilan sosial dan Y sebagai prestasi belajar. Judul dan hipotesis. Judul yang saya gunakan adalah keterampilan sosial dapat memprediksi prestasi belajar seseorang. Hipotesisnya yaitu tingkat keterampilan sosial dapat memprediksi prestasi belajar seseorang. Semakin tinggi keterampilan sosial seseorang, maka akan semakin baik prestasi belajarnya. Yang kedua yaitu layout datanya. Nah, sini ada S, itu subjek yang saya gunakan sebanyak 30 subjek. Lalu ada X, yaitu yang X adalah keterampilan sosial dan Y adalah prestasi belajar. Dan kemudian ada residal dan predicted. Untuk menentukan residal dan predicted, kita pertama adalah menentukan perbandingan model dulu. Sebelum menentukan perbandingan model, kita akan menentukan X bar dan Y bar. Mencari X bar dan Y bar yaitu rumusnya adalah total dari nilai X dibagi nilai data. Yaitu nilai X yang saya dapat adalah 1581 dengan jumlah data yang saya gunakan adalah 30. Lalu masuk ke perbandingan model. Rumus perbandingan model yaitu adalah Y aksen sama dengan AYX plus BYX dikali X. Pertama kita akan menentukan BYX-nya, yaitu rumusnya adalah RXY per SY per XX. Untuk menentukan RXY, yaitu rumusnya adalah total dari XY per akar total nilai X pangkat 2 dikali nilai total Y pangkat 2. Untuk menentukan nilai SX, yaitu adalah akar dari S pangkat 2. Nah, rumusnya yang pertama adalah kita akan menentukan nilai S pangkat 2, SX pangkat 2. Yaitu rumusnya adalah nilai total dari X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi jumlah data. Kemudian setelah menemukan hasilnya, kita akan masuk ke rumus SX, yaitu akar dari S. Nah, sebelum itu kita akan menentukan nilai S Y pangkat 2-nya. Rumusnya adalah nilai total dari Y dikurangi Y bar pangkat 2 dibagi dengan jumlah data. Setelah ditemukan hasilnya, kita akan menentukan nilai SY-nya. Setelah itu, kita memasukkan rumus BYX, yaitu yang dimana rumusnya adalah RXY dikali SY per SX. Setelah menentukan seluruhnya, yaitu kita akan masukkan nilai yang kita dapatkan dari rumus yang sebelumnya, yaitu ada BYX sama dengan 31,408 dikali 3,42 dibagi 4,52. Hasilnya adalah 23,764. Setelah itu kita masukkan rumus AYX, yaitu sama dengan Y bar dikurangi BXY dikali X bar. Setelah menemukan rumusnya, kita akan mencari rumus AYX plus BYX dikali X sama dengan Y aksen. Lalu masuk ke uji kecocokan model uji F, di mana rumusnya mencari F adalah MS regres dibagi MS res. Nah, mencari nilai MS reg, rumusnya adalah SS reg dibagi M. Karena ini adalah regresi sederhana, maka nilai M kita adalah 1. SS regresi, rumusnya adalah RXY pangkat 2 dikali SS total. Mencari SS total, rumusnya adalah N, atau dimana data, dikali total nilai Y2 dikurangi nilai total Y pangkat 2 dibagi nilai data. Lalu mencari nilai atau rumus S regresi, yaitu adalah RXY pangkat 2 dikali SS total. Lalu masukkan jumlah atau hasil yang sudah kita dapatkan dari rumus sebelumnya. Untuk mencari nilai MS reg, yaitu rumusnya adalah SS reg dibagi nilai M, di mana nilai M kita itu adalah 1, karena ini adalah regresi sederhana, jadi hanya memakai 1.
Setelah mendapatkan nilai hasil dari MSREC, kita masuk ke MSRES, di mana yaitu rumusnya adalah SSRES dibagi jumlah data dikurangi 2. Jumlah data yang kita dapat adalah 30. 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Setelah mendapatkan nilainya, hasilnya, kita masuk ke SS residual, yaitu rumusnya adalah 1 dikurangi RXY pangkat 2 dikali SS total. Setelah menemukan hasilnya, kita akan masukkan kembali rumus yang tadi MSRES itu, nilai rumus dimasukkan ke dalam angka. Setelah kita mendapatkan hasilnya, yaitu kita akan mencari uji kecocokan model uji F dengan rumus F sama dengan MSREC dibagi MSRES, yaitu 493,23 dibagi minus 18,4076 dengan hasil minus 26,7949. Nah, ini adalah scatter plot dari regresi sederhana dengan hubungan positif lemah. Selanjutnya adalah uji slope kemiringan atau linearitas uji T. Rumusnya yaitu T sama dengan B per SB. Nah, untuk mencari rumus SB yaitu SRES per akar N atau jumlah data dikali nilai total dari X pangkat 2 dikurangi dengan jumlah total X pangkat 2 dibagi jumlah data. Lalu setelah itu, sebelumnya kita harus mencari nilai dari SRES-nya. Nah, untuk mencari nilai SRES ini kita memerlukan rumus akar nilai total dari Y dikurangi Y bar atau Y aksen pangkat 2 per jumlah nilai data. Lalu setelah kita mendapatkan nilai hasil dari SRES, kita akan masukkan kembali nilai SB, itu dengan rumus sebelumnya, yaitu kita akan masukkan angkanya, yaitu 0,129 dibagi akar 30 adalah jumlah data kita, dikali 8.423 dikurangi 1.581 pangkat 2 dibagi dengan jumlah data itu 30. Kemudian kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 0,129 per 371,3 dengan hasil yaitu 3,4742 dengan taraf signifikan yaitu 5%-nya dari T hitung 3,4742 lebih besar dari T alfa atau T tabel yaitu 2,045. Rejected-nya yaitu H0 if jika lebih besar dari T tabel. Kesimpulannya, slope BYX memiliki daya kemiringan yang baik karena T alfa atau T tabelnya lebih kecil dibandingkan dengan T hitung. Untuk yang terakhir yaitu menentukan koefisien determinasi. Rumusnya adalah RXY pangkat 2 sama dengan 31,408 pangkat 2 yaitu 5 dipangkatkan menjadi 5,603. Lalu diubah menjadi persen yaitu 5,603%, di mana yang berarti X menyumbangkan yang dimana X menyumbangkan 5,603% ke Y dan 94,397%-nya disumbangkan oleh variabel lain. Itu yang terakhir yaitu adalah effect size. Effect size ini rumusnya adalah R X Y pangkat 2. Itu kita memasukkan angka yang sudah kita dapat dari rumus yang kita cari tadi yaitu 493,23 per 0,50 sama dengan 986,46. Jika kita ubah menjadi persen adalah 98,400 jika diubah menjadi persen adalah 98,646%. Jadi total variasi pada independen ke dependen sebesar 98,646%. Oke, untuk mencari predicted dan residual ini adalah rumusnya yaitu hasil dari AYX ditambah dengan hasil dari BYX lalu dikalikan dengan nilai X kita, dan setelah itu kita mendapatkan hasilnya yaitu 1519,69. Lalu kita masukkan ke residual yaitu jumlah dari Y atau nilai dari Y dikurangi dengan hasil dari predicted.
Kemudian didapat adalah minus 1469,69 dan begitu seterusnya untuk mencari residual dan predicted. Terima kasih.